Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hakim. NIM saya yaitu 18220118. Baik, saya di sini saya dari kelompok yang akan membahas tentang transportasi darat kereta api. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan konsep umum seputar perkeretaapian. Baik, langsung saja ke definisinya, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, di situ menjelaskan bahwasanya perkeretaapian itu yaitu suatu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, prosedur untuk melaksanakan transportasi kereta api. Nah, kemudian di dalam UU tersebut juga menjelaskan tentang kereta api itu sendiri. Nah, kereta api yaitu sarana perkeretaapian yang dilakukan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun digerakkan dengan serangkaian perkeretaapian yang lainnya, yaitu bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang definisi, apa saja sih yang bisa diangkut oleh kereta api, yaitu yang pertama penumpang dan barang angkutan. Nah, untuk yang barang angkutan itu di dalam UU nomor 23 tahun 2007 juga mengklasifikasikannya. Itu yang pertama, angkutan barang terdiri dari barang yang khusus, kemudian barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun, dan kemudian limbah bahan berbahaya dan beracun. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, pemuatan, penyusunan, dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan diklasifikasikannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dan keamanan barang yang diangkut. Nah, yang terakhir yaitu gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasikannya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang barang angkut, kemudian kereta api itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kereta api umum dan kereta api khusus. Nah, apa sih kereta api umum itu? Nah, kereta api umum yaitu perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang atau barang yang dimana itu dipungut biaya. Itu perkereta api umum. Nah, kereta api umum ini dibagi menjadi dua, yaitu perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antar kota. Nah, kemudian untuk kereta api khusus, yaitu perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu. Nah, dan itu tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KAI itu pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan KAI, itu di mana KAI itu memiliki kegiatan utama dan kegiatan khusus. Nah, untuk yang kegiatan pertama yaitu kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Ya, kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Nah, untuk kegiatan utamanya yaitu penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, yaitu mencangkup tentang kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan lain sebagainya. Dan kemudian usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api, yaitu intermoda dan bongkar muat. Dan kemudian usaha penyewaan sarana atau prasarana, kemudian jasa pengadaan barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan perawatan perkeretaapian. Nah, kemudian usaha keagenan di bidang transportasi barang dan penumpang, dan yang terakhir yaitu usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu mengenai kegiatan penunjang perusahaan yang mencakup pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh kereta api. Yaitu yang pertama usaha properti dan perniagaan yang dimana meliputi perhotelan, perkantoran, apartemen, pertokoan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu penyediaan prasarana telekomunikasi, transfer data, multimedia,
terus kemudian pengisian bahan cair dan gas dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, usaha percetakan dan periklanan, kemudian usaha kesehatan dan pelayanan medis yang mencangkup pelayanan medis untuk pekerja dan pengguna jasa KAI, terus kemudian pemanfaatan tanah, ruang bangunan dan fasilitas, kemudian usaha penunjang pariwisata dan sarana olahraga dan usaha kreatif, dan kemudian pemanfaatan dana pada instrumen pendek. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai definisi dan konsep umum perkeretaapian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiki Reski, NIM 18220142. Ya, materi yang saya akan bahas adalah mengenai dasar hukum dalam hukum transportasi darat yang khususnya kereta api. Nah, di dalam hukum transportasi khususnya KAI itu terdapat 3 dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kedua, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Selanjutnya adalah PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Nah, setelah membahas tentang dasar hukum, selanjutnya di dalam dasar hukum tersebut terdapat ada asas-asas yang harus ada di dalam perkeretaapian. Contohnya yang akan saya bahas yaitu asas-asas dalam perkeretaapian yang terdapat di dalam undang-undang yang saya bacakan tadi, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Di sana terdapat berbagai macam asas-asas, diantaranya pertama, asas manfaat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Jadi semua itu harus dapat kemakmuran, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan. Selanjutnya, asas yang kedua adalah asas keadilan. Perkeretaapian harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu biaya kereta api harus sesuai dengan ekonomi rakyat. Selanjutnya adalah adanya asas keseimbangan, di mana perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara. Kemudian adanya kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat. Terlebih lagi itu harus mencakup daerah antar wilayah dan antar daerah maupun nasional serta internasional. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Maksudnya apa? Perkeretaapian itu harus mengutamakan adanya kepentingan masyarakat luas daripada perseorangan ataupun kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya di dalam pasal tersebut ada apa lagi? Yaitu adanya asas keterpaduan. Maksudnya adalah perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, terintegrasi, serta saling menunjang, baik antara hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun antarmoda transportasi. Asas selanjutnya adalah asas kemandirian, yang di dalam asas kemandirian ini penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri maupun dan kemampuan serta potensi produksi dalam negeri. Jadi benar-benar harus memanfaatkan semua resources atau alat-alat atau sumber daya manusia
untuk menjayakan adanya transportasi kereta api. Kemudian selanjutnya adanya tentunya asas transparansi, di mana penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, yang sehingga nanti masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam kemajuan moda transportasi khususnya kereta api. Kemudian adanya asas akuntabilitas, di mana asas tersebut digunakan atau diselenggarakan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, kemudian dapat dievaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat pengguna moda transportasi PT KAI. Yang terakhir di dalam undang-undang tersebut mencakup adanya asas keberlanjutan, di mana bahwasannya penyelenggara perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat, serta mengikuti kemajuan teknologi. Seperti kita tahu, PT KAI selalu berinovasi untuk menciptakan moda transportasi yang nyaman dan mengikuti perkembangan teknologi seperti pada era teknologi pada saat ini. Kemudian ada pula asas keadilan di dalam perkeretaapian, di mana semua pihak di dalam moda transportasi kereta api itu harus mendapatkan keadilan ketika misalnya mendapat suatu ketidakadilan atau suatu penumpang tidak mendapatkan haknya, maka dalam hal itu pihak tersebut dapat menuntut kepada pihak pengangkut atau pihak KAI bahwasannya haknya tidak terpenuhi. Nah, setelah adanya asas keadilan, adanya asas keseimbangan perkeretaapian. Maksudnya dari keseimbangan adalah di dalam Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, asas keseimbangan ini harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sampai kepada tahap wilayah atau nasional sampai internasional. Secara tidak langsung, dengan adanya asas keseimbangan ini dalam pengangkutan perkeretaapian, maka adanya hak, kemudian adanya tanggung jawab antara penyelenggara dan penumpang itu menjadi sempit atau terpenuhi. Kedua-duanya dapat menikmati hak dan kewajiban, sehingga dalam pelaksanaan atau dalam masa berjalannya moda transportasi KAI ini, penumpang dan pengangkut sama-sama bersinergi dan menciptakan moda transportasi yang aman, nyaman, tentram, sehingga dan mencapai semua tujuan-tujuannya. Mungkin dari saya sekian mengenai dasar hukum serta asas-asasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak-pihak dalam pengangkutan kereta api. Yang pertama itu pihak pengangkut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang dimaksud dengan pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha dan izin operasi dari pemerintah.
Jadi, pengangkut pada pengangkutan kereta api adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang berbentuk perusahaan PT KAI yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kereta api atau gerbong dengan memungut bayaran. Jadi secara tidak langsung yang dimaksud pengangkut dalam pengangkutan kereta api yaitu contohnya adalah PT KAI. Nah, adapun PT Kereta Api itu memiliki wajib mengangkut penumpang yang sudah memiliki karcis, di mana karcis itu sebagai tanda bukti pembayaran penumpang yang bentuknya itu bisa bermacam-macam. Kalau saat ini bisa berbentuk kertas, atau bisa tiket elektronik, atau bisa juga dengan QR, scan QR itu. Kemudian, penumpang yang sudah memiliki karcis itu juga berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi, ketika membeli karcis itu biasanya ada beberapa pilihan layanan yang disediakan oleh kereta api. Jadi, di sana penumpang itu bisa memilih layanan mana yang diinginkan. Kemudian, karcis itu juga sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, baik itu dari pengangkut atau kereta api dengan penumpang. Nah, pelayanan pengangkutan penumpang harus memenuhi standar pelayanan umum yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan dan di stasiun tujuan. Standar pelayanan umum adalah kondisi pelayanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan PT KAI sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pengangkutan penumpang dengan kereta api itu dilakukan dengan menggunakan kereta api sebagai alat angkutnya. Karena itu, dalam pengangkutan menggunakan kereta api, dari pihak pengangkut itu memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 133 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, di mana diterangkan di ayat ke-1 pasal 133 itu menyebutkan dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, penyelenggara itu wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengutamakan pelayanan kepentingan umum, menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan. Kemudian mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat. Terus mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. Dalam ayat kedua disebutkan juga bahwasanya penyelenggara sarana perkeretaapian itu wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas. Nah, apabila di tengah perjalanan menggunakan angkutan kereta api itu terjadi hambatan atau gangguan sehingga berakibat tidak sampainya tujuan awal penumpang, itu bisa PT Kereta Api itu menyediakan pengangkutan lain atau moda transportasi yang lain sehingga penumpang itu bisa sampai ke stasiun tujuannya, atau bisa juga dengan memberikan ganti rugi senilai harga karcis tersebut. Nah, apabila PT Kereta Api itu tidak bisa memenuhi kewajibannya itu, PT KAI atau kereta api itu nanti bisa dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. Nah, hal ini itu diatur di dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Nah, selain kewajiban yang tadi yang harus dipenuhi oleh pihak pengangkut, yakni PT KAI atau kereta api itu sendiri, ada juga hak-hak yang bisa dilakukan oleh pihak pengangkut atau PT KAI, yaitu diantaranya memeriksa karcis yang dimiliki oleh calon penumpang atau pengguna jasa.
Kemudian menindak pengguna jasa atau penumpang yang tidak mempunyai karcis. Terus menertibkan pengguna jasa atau penumpang atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api. Kemudian yang keempat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. Dan yang terakhir, memperoleh pembayaran biaya angkut. Jadi, selain berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tadi yang sudah disebutkan dalam pasal 133 dan pasal 135, juga PT KAI atau pihak pengangkut itu juga memiliki beberapa hak yang sudah saya sebutkan tadi. Berikut juga ada beberapa hak yang bisa dilakukan oleh PT KAI apabila penumpangnya itu berupa barang. Yang pertama, memeriksa kesesuaian barang dengan surat pengangkutan barang. Kemudian yang kedua, menolak barang yang akan diangkut yang sekiranya itu tidak sesuai dengan surat pengangkutan barang. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang, misalnya seperti sabu-sabu, ganja, seperti itu. Jadi bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu merupakan hak dari pengangkut. Apabila jenis angkutannya itu berupa barang. Kemudian selanjutnya pihak yang kedua yaitu pihak penumpang. Nah, di sini pihak penumpang itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu penumpang berupa orang, dan yang kedua itu berupa barang. Nah, apabila penumpang itu berupa orang, maka penumpang tersebut harus memiliki surat bukti atau biasa disebut dengan karcis untuk melakukan pengangkutan. Nah, di sini bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang sakit, dan lansia dari pihak penyelenggara perkereta apian itu wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan serta tidak dipungut biaya tambahan. Jadi biayanya itu sama semuanya bagi orang yang biasa. Nah, hal ini bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus itu yang tadi mendapatkan pengecualian tadi itu diatur di dalam pasal 131 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian. Dan juga penumpang itu wajib memiliki karcis sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 132 dalam undang-undang yang sama juga. Adapun hak-hak yang bisa diterima dari oleh penumpang itu berupa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tadi dipilih di awal. Kemudian juga mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pembatalan atau terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian di awal. Nah, hal ini diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu penumpang yang berupa barang. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 139 ayat 2 yang mana di sana disebutkan berapa jenis jenis penumpang berupa barang itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu barang umum, yang kedua barang khusus, yang ketiga barang bahan berbahaya dan beracun, dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, dalam pengangkutan jenis penumpang barangnya itu penumpang berupa barang itu ada syarat-syarat tertentu bagi
bagi pengangkutan umum dan khusus, barang-barang yang umum dan khusus, syaratnya itu pemuatan, penyusunan dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya. Yang kedua, keselamatan dan keamanan barang yang diangkut. Dan yang ketiga yaitu gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan bahan dan limbah berbahaya serta beracun yaitu memenuhi persyaratan dan keselamatan sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut. Kemudian menggunakan tanda sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut. Dan yang ketiga yaitu menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut. Selanjutnya yaitu pihak ketiga, yakni pihak pengirim. Nah, dalam Undang-Undang Perkeretaapian itu sendiri dalam pasal 10 sampai pasal 12 yang dimaksud pihak pengirim yaitu pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang atau bertindak mewakili pemilik barang atau sebagai penjual. Yang selanjutnya yang kedua yang disebut pengirim yaitu apabila membayar biaya pengangkutan. Kemudian yang ketiga yang disebut pengirim itu juga apabila dia sebagai pemegang dokumen pengangkutan barang. Nah, selanjutnya yaitu pihak yang terakhir atau pihak yang keempat, yakni pihak penerima. Di mana pihak penerima itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pihak penerima sebagai pengirim, maksudnya itu penerima itu adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan, sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Kemudian ada juga penerima itu sebagai orang pihak ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan. Maksudnya di sini penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak yang berkepentingan atas barang yang dikirim, barang kiriman tadi. Nah, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas hak dan kewajiban dari kesemua pihak-pihak yang ada dalam hukum pengangkutan dengan kereta api. Tadi saya sudah menyinggung beberapa kewajiban dan hak baik itu dari pengangkut, penumpang, pengirim ataupun penerima. Tapi secara spesifiknya itu semuanya itu sesuai tergantung di dalam perjanjian pengangkutan yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan beberapa kewajiban dan hak-hak itu yang saya temukan di dalam Undang Perkeretaapian itu secara jelas itu hanya bagi pihak pengangkut. Nah, selain itu selain pihak pengangkut, yakni pihak penerima, pihak pengirim, atau penumpang, itu menyesuaikan sesuai dengan perjanjian yang ada di dalam surat perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berkaitan. Mungkin itu saja tentang para pihak serta hak dan kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tahta Alvina akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yakni mengenai tanggung jawab penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian. Nah, yang pertama, tanggung jawab penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah tanggung jawab terhadap penumpang dan yang kedua tanggung jawab terhadap barang yang diangkut. Tanggung jawab terhadap penumpang di sini dirincikan sebagai berikut.
Penyelenggara sarana prasarana perkeretaapian bertanggung jawab pada pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api dan sebagaimana yang dimaksud wajib dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian paling lama 30 hari sejak kejadian. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai pada stasiun tujuan yang disepakati. Tanggung jawab tersebut dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dialami. Akan tetapi, penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian penyelenggara kereta api. Kemudian, penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwasannya kerugian disebabkan oleh pihak penyelenggara sarana perkeretaapian sebagai permintaan ganti rugi kepada penyelenggara sarana perkeretaapian yang disampaikan paling lambat adalah 30 hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. Kemudian, tanggung jawab terhadap barang yang diangkut. Pada saat barang sampai pada tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian akan memberitahukan kepada penerima barang bahwa barang telah dapat diambil. Apabila dalam jangka 7 hari kalender terhitung sejak barang tiba di tempat tujuan, pihak penyelenggara tidak memberitahukan kepada penerima barang, maka penerima barang berhak mengajukan klaim ganti kerugian dengan asumsi tidak melebihi batas waktu yang diberikan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian, yakni 7 hari kalender sejak diberikannya hak pengajuan klaim ganti kerugian. Apabila melebihi jangka yang ditetapkan, maka hak yang diberikan kepada penerima barang menjadi gugur. Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan pengoperasian pengangkutan kereta api. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Akan tetapi, penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat pengangkutan barang. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama ketika terjadi kerugian. Apabila kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Namun, penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan wewenang penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian. Sarana. Hak penyelenggara sarana perkeretaapian, yakni penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api jika pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Pengangkut dapat menentukan dalam perjanjian bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang, kecuali jika terbukti bahwa kehilangan atau kerusakan barang itu disebabkan oleh kesalahan pengangkut atau kelalaian karyawannya. Pengangkut juga dapat menentukan dalam perjanjian bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diangkut dengan syarat-syarat tertentu dan barang yang dilarang untuk diangkut dengan kereta api. Kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian. Menurut Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia, kewajiban penyelenggara adalah sebagai berikut, yakni dibagi menjadi dua, terhadap penumpang dan terhadap barang yang diangkut. Yang pertama, untuk
Bagi penumpang yang memiliki karcis, maka penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan orang tersebut. Kemudian mengutamakan pelayanan kepentingan umum, menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan, mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif pengangkutan kepada masyarakat, mematuhi jadwal keberangkatan kereta api, mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai alasan yang jelas. Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara wajib mengganti biaya yang telah dibayar oleh calon penumpang yang telah membeli karcis, tetapi penumpang boleh membatalkan keberangkatan bila melapor kepada penyelenggara kurang dari 30 menit dari keberangkatan, maka penumpang tidak dapat ganti rugi. Jika melapor sebelum 30 menit dari jadwal keberangkatan, maka penumpang mendapatkan uang pengembalian sebesar 75% dari harga karcis. Kemudian, apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, maka penyelenggara wajib untuk menyediakan pengangkutan lain dengan moda lain atau yang dapat menunjang penumpang tersebut sampai ke stasiun tujuan dan memberikan ganti kerugian senilai harga karcis. Atau memberikan ganti kerugian senilai harga karcis apabila pihak penyelenggara perkeretaapian tidak dapat memberikan pengangkutan moda lain untuk penumpang tersebut. Bila penyelenggara tidak menyediakan kereta api lain atau moda pengangkutan lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian senilai harga karcis, jadi kedua syarat tadi dilanggar, maka sanksi administratif serupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi, maka pihak penyelenggara perkeretaapian akan mendapatkan pencabutan izin operasi atau pencabutan izin. Kemudian terhadap barang, penyelenggara wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya pengangkutannya oleh pengguna jasa atau pengirim sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Apabila ia membayar dengan mahal, maka dia akan menggunakan tarif eksekutif seperti itu dan seterusnya. Pengguna jasa yang telah membayar biaya pengangkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih seperti tadi. Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Bila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau dengan moda lain atau mengganti biaya pengangkutan barang. Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai batas waktu yang telah dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, maka pengguna jasa tidak mendapat penggantian biaya pengangkutan. Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatan yang dijadwalkan, biaya pengangkutan barang dikembalikan dan dapat dikenai biaya. Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang disebabkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai pada stasiun tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meneruskan pengangkutan barang dengan kereta lain atau moda pengangkutan lain. Kemudian, wewenang selama kegiatan pengangkutan orang dan dengan kereta api, penyelenggara berwenang untuk yang pertama, memeriksa karcis yang dimiliki pengguna jasa atau penumpang. Kemudian, menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis. Yang selanjutnya, menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api. Kemudian, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. Selanjutnya, penyelenggara dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. Selanjutnya adalah dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk memeriksa kesesuaian barang dengan surat pengangkutan barang. Apakah beratnya sama, apakah
jenis barangnya sama, seperti itu. Kemudian menolak barang yang akan diangkut yang tidak sesuai dengan surat pengangkutan barang, seperti tadi. Setelah dicek, apabila tidak ada kesesuaian antara surat pengangkutan yang di dalam perjanjian dengan barang yang ada, maka barang tersebut berhak untuk ditolak. Kemudian melaporkan kepada pihak berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang. Misalkan barang yang dikirim adalah dicek ternyata itu adalah narkoba, maka barang tersebut wajib dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemudian apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api. Misalkan ternyata di situ ada gas yang dapat meledakkan kereta api, misalkan, maka pihak prasarana kereta api dapat membatalkan perjalanan kereta api. Kemudian prasarana, hak dan wewenang penyelenggara prasarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang untuk ada 4 hal yang diwewenang, ya. Yang pertama adalah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api. Yang kedua, menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api. Selanjutnya, melakukan penerbitan terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun. Yang keempat, mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Selanjutnya adalah jangka waktu pengajuan keberatan dan ganti rugi. Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari penyelenggara sarana perkeretaapian, barang dianggap telah diterima dalam keadaan baik. Jadi, apabila barang sudah sampai dan sudah diterima oleh penerima barang dan tidak ada keterangan keberatan, tidak ada penyampaian keberatan oleh penerima, maka barang tersebut dianggap sudah diterima dan dalam keadaan baik. Jika terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari sejak barang diterima. Dan apabila pihak penerima barang mengajukan ganti rugi melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, hak untuk menuntut ganti rugi kerugian kepada pihak penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur. Jadi apabila barang itu telah sampai kepada kita dan kita tidak melakukan komplain, maka barang tersebut dianggap dalam keadaan baik. Dan apabila kita melakukan komplain, maka jangka waktunya adalah maksimal 7 hari dari barang itu kita terima. Seperti itu. Nah, kemudian asuransi dan ganti rugi. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya kepada pengguna jasa, awak sarana perkeretaapian, dan orang yang dipekerjakan oleh pihak penyelenggara sarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, serta kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Apabila pihak penyelenggara sarana perkeretaapian tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti rugi kerugian penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, pihak ketiga, dan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. Kemudian untuk besaran nilai pertanggungan asuransi diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.